Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita mengambil saat teduh sejenak. Kita datang kepada Tuhan, kita membawa hati kita untuk menaikkan segala ucapan syukur kita. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur, karena sampai detik ini Tuhan selalu memelihara kehidupan kami. Bahkan bukan hanya itu saja, tetapi Tuhan sungguh nyata telah menjadi Tuhan dan sahabat, bahkan segala-galanya bagi kami. Pada hari ini kembali kami dipersatukan di dalam ibadah kudus. Tuhan, siapkanlah setiap hati kami. Kami masing-masing yang bersama-sama beribadah dari rumah kami bersama dengan keluarga kami. Biarlah Tuhan, Engkau mempersatukan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Berikan kami sukacita, biar kami boleh bersorak-sorai, biar kami boleh menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa buat pada pagi hari ini kebaikan-Mu yang melimpah bagi setiap kami. Kami mau memulai ibadah kami serahkan dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mazmur pasal 89 ayat yang kedua mengatakan, Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Melalui pujian ini, kita mempercayai bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan telah ditunjukkan kepada kita semua. Haleluya. Bapa Engkau setia, Bapa Lagi
juga Tuhan telah memilih kita untuk kita boleh memberitakan kesetiaannya, untuk kita boleh memberitakan kebesarannya. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih sebagai umatnya. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini menjadi sorak-sorai di dalam kehidupan kita yang terbaik buat Tuhan. Kehidupan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali pagi hari ini. Bersama-sama dalam kasih Kristus kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak terkasih, kami mengucap syukur pagi hari ini kalau bersama dengan jemaat yang ada di GKIN Gunung Karmel, kami boleh bersepakat, bersatu, bahkan berjumpa sekalipun dalam suasana yang berbeda. Tapi kami percaya bahwa kasih-Mu senantiasa mengeratkan kami. Terima kasih pagi hari ini kami akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Urapi kami semua, baik di tempat ini maupun di rumah jemaat masing-masing. Biarlah berkat firman Tuhan boleh kami terima pagi hari ini. Kami siap dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19 di tahun 2020. Semakin menggemparkan dunia dan semakin menggoncang setiap iman kita. Tetapi percaya Bapak Ibu Saudara, selama kita tetap ada di dalam kasih Kristus, kehidupan kita akan dijamin oleh Tuhan. Amin. Mari kita akan membuka di dalam Lukas pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Judul atau tema firman Tuhan pagi hari ini adalah umat yang layak. Mari saya dan Bapak Ibu Saudara kita akan belajar menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Lukas pasal 1 ayat 13 sampai 17. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira,
bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya membaca sampai ayat 19 supaya lebih jelas, dan yang menjadi garis bawah pada firman hari ini itu ada di ayat 17 bagian terakhir, yaitu menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah ini Bapak Ibu Saudara, menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Umat yang layak itu umat yang bagaimana? Kita akan belajar bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-17 bagian terakhir tadi sudah saya katakan bahwa menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak. Pertanyaannya, apakah saya dan Bapak Ibu Saudara sudah menjadi umat yang layak? Apakah saya dan Bapak Ibu Saudara jemaat yang ada di Gunung Karmel sudah menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan? Ada beberapa hal yang mempengaruhi kelayakan hidup manusia. Antara lain ada aspek sosial, aspek emosional, aspek akademis, aspek religius. Nah, pagi hari ini kita akan berbicara atau kita akan belajar bagian aspek religiusnya. Kalau kita mau dikatakan umat yang layak, berarti kita harus menjadi pribadi yang religius, bukan sok suci, bukan Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah kalimat kunci yang saya buat pagi hari ini di dalam firman Tuhan yang kita pelajari bersama-sama, yaitu tentang berbuah, atau saya katakan berbuah itu kewajiban. Kalau menjadi orang percaya atau umat percaya Bapak Ibu Saudara tidak melakukan hal ini, yaitu berbuah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, maka perlu sebuah tanda tanya besar dalam kehidupan spiritual kita, dalam kehidupan rohani kita. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kita menjadi umat Tuhan, kita menjadi orang Kristen, tetapi kita tidak bisa berbuah atau kita tidak mau berbuah. Berbicara tentang berbuah, kita akan melihat konteks dari Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 23. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Itu ayat yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 23 yang menyatakan bahwa pribadi atau umat Tuhan atau kita harus berbuah. Berbicara tentang berbuah, itu 9 buah roh itu dibagi menjadi 3 bagian, ya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, bagian pertama yang berhubungan dengan Tuhan itu adalah
kasih, sukacita, dan sejahtera. Kemudian bagian kedua itu berbicara tentang hubungan dengan sesama. Itu berbicara tentang kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Kemudian yang ketiga itu berbicara tentang hubungan kita dengan pribadi kita sendiri, ya, yaitu tentang kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bukan tanpa sengaja urutan ini diurutkan dalam 9 buah roh, tetapi ada maksud di balik urutan-urutan tersebut. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, tadi dikatakan yaitu kasih. Berbicara tentang kasih di dalam iman Kristen itu ada kasih agape, betul Bapak Ibu Saudara, storge, kemudian filio, dan kasih eros. Tetapi pagi hari ini kita akan berbicara tentang agape, kasih antara Tuhan dengan umatnya, kasih yang luar biasa, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu membuktikan kasih yang abadi, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tanpa timbal balik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau storge, kemudian filio, kemudian eros itu berbicara tentang seperti ini. Contoh mudahnya saja, jika kamu berbuat baik kepadaku, maka aku akan berbuat baik kepadamu. Seperti itu. Atau contoh lain seperti ini, kalau kamu pro dengan aku, membela aku, maka aku pun akan membela kamu atau pro dengan kamu. Begitu. Tetapi akal agape tidak seperti itu. Agape seperti ini, meskipun gitu, kamu tidak mengasihi Tuhan, kita tidak mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan itu tetap mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Agape berbicara tentang kasih yang tanpa syarat. Kalau kita sudah pada level seperti dikasih agape ini, seperti yang Tuhan Yesus lakukan kepada umatnya, wah luar biasa Bapak Ibu Saudara. Orang mau melakukan apapun kepada kita, kita akan tetap memiliki bentuk kasih seperti yang Yesus miliki. Kita memberi tanpa pamrih, kita mengasihi tanpa timbal balik, tanpa mengharapkan kembali. Ya. Nah yang kedua, dari 9 buah roh itu yang kedua yang masih berhubungan dengan Tuhan itu adalah sukacita. Berbicara tentang sukacita itu adalah joy. Nah, berbicara tentang sukacita dalam bahasa Yunani itu memakai kata kara, yang dalam bahasa Inggrisnya itu joy, bukan happy. Kalau happy itu hanya luarnya saja, tetapi dalamnya itu masih menyimpan kesedihan. Dia boleh happy, dia boleh bersukacita dengan orang-orang, kemudian bisa keluar masuk ke diskotik, kemudian ke kafe, kemana, bisa hahaha, ya. Tetapi begitu pulang dia masih merasakan kesepian, kesedihan yang luar biasa. Tetapi kalau kita memiliki sukacita di dalam Tuhan, joy, sukacita penuh, joyful, mau kita tidak punya uang di dompet kita ini, Bapak Ibu Saudara, hanya uang abu-abu misalnya, tetap sukacita, amin. Di dompet kita ada uang merah, biru, ya sukacita, tambah sukacita. Ya. Natal tidak ada dia, tetap sukacita, Bapak Ibu Saudara. Sebab joy itu tadi, sebab kara itu ada di dalam hati kita, ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara jemaat Gunung Karmel. Kesusahan dunia, kesulitan dunia, virus COVID yang menggemparkan ini membuat semuanya susah, membuat tatanan kehidupan manusia harus berubah. Tetapi saya katakan pagi hari ini, tetap sukacita di dalam Tuhan. Amin. Yang ketiga, damai sejahtera. Nah ini Bapak Ibu Saudara, ada orang katakan, aduh aku lihat dia kok gak damai sejahtera ya, aku lihat kelakuannya kok hatiku ini gak damai sejahtera. Nah mari kita akan belajar yang seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan tentang damai sejahtera tersebut. Dalam bahasa Yunani, damai sejahtera itu berasal dari kata iren, ya, atau bahasa Inggrisnya itu peace, ya, peace, gitu kan. Biasanya anak-anak muda itu peace. Gitu.
aku dan kamu please dong gitu ya. Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara tentang damai sejahtera ini ya, itu bukan sekedar ya damai sejahtera, ayo aku damai, aku tenang, bukan sekedar itu Pak. Tetapi benar-benar menghidupi, benar-benar hidup di dalam hati kita, benar-benar ada dan nyata dalam kehidupan kita. Nah, pada hal ini, pada tingkatan damai sejahtera ini, apakah sudah kita rasakan? Lukas 2 ayat 14 katakan seperti ini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemudian ayat Roma 5 ayat 1 katakan seperti ini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan dimantapkan lagi di 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Ini memperlengkapi yang pertama tadi. Damai sejahtera itu hanya dapat kita peroleh ketika kita menjalin hubungan intim dengan si empunya damai sejahtera itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Selama kita tidak memiliki koneksi, kita tidak memiliki hubungan intim dengan Tuhan, maka jangan pernah kita mengharapkan damai sejahtera tinggal di dalam hidup dan hati kita. Tetapi selama kita ini memiliki hubungan dan koneksi yang baik, yang intim dengan Tuhan, maka damai sejahtera itu akan diberikan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Haleluya. Hubungan kita dengan Tuhan, kasih, sukacita, damai sejahtera. Saya harapkan itu boleh kita dapatkan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Sekarang menginjak hal yang kedua, yaitu berkaitan hubungan antara kita dengan sesama. Ini juga termasuk buah roh loh Bapak Ibu Saudara. Jangan dikatakan ini hal yang sepele. Sebab belum tentu kita bisa melakukannya dengan baik sehari-hari. Menginjak hal yang kedua, yaitu berhubungan dengan manusia atau sesama. Yang pertama itu adalah kesabaran. Loh ini loh, kadang kita kalau berdoa, Tuhan aku minta sabar hari ini. Loh diuji sungguhan nanti bersungut-sungut ya. Loh padahal kalau kita ingat-ingat, iya ya doaku, permintaanku hari ini aku minta kesabaran, tapi begitu diuji gak sabar. Untung di Jemaat Gunung Karmel gak ada yang namanya Pak Sabar, ya kan? Yang ada Pak Joko sama Bu Joko. Kangen saya sama Jemaat Gunung Karmel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesabaran itu harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya pada Tuhan, terutama kita mempersiapkan diri kita menjadi umat yang layak. Itu harus sabar Bapak Ibu Saudara. Kesabaran dalam bahasa Yunani itu dikatakan makrotumia. Nah, makrotumia itu dibagi menjadi dua Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itu kesabaran dalam menghadapi kesulitan. Nah yang kedua ya, itu kesabaran dalam menghadapi sesama. Kesabaran dalam menghadapi kesulitan. Kesulitan apa? Kesulitan hidup, kesulitan tantangan iman kita. Orang membuli kita karena iman kita, orang mengucilkan kita karena kita percaya kepada Yesus. Nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Yang penting kita rasakan dalam hati kita sabar. Aku mau buah roh itu, kesabaran itu dalam hidupku, ada dalam hatiku. Sabar Bapak Ibu Saudara ya. Sabar, istilah sabar. Upah dari kesabaran itu kita dipermuliakan oleh Tuhan di akhirnya nanti. Amin. Sabar Bapak Ibu Saudara. Katakan kepada suami istri atau kepada anak-anak atau kepada siapapun juga yang ada di dekat Bapak Ibu Saudara, katakan sabar. Kalau ada sama suaminya, katakan yang sabar ya Yan. Mas, sabar ya Mas. Gitu, katakan gitu Bapak Ibu Saudara. Atau Bu, sabar ya. Sabar. Kita tetap setia di dalam iman. Iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kesabaran yang
berikutnya yaitu dengan sesama. Mungkin suami kita suka marah atau sebaliknya istri kita suka marah. Kalau Pak Andre bilang itu jangan marah-marah, tetapi harus ramah-ramah, itu Bapak Ibu Saudara, harus dibalik. Nah sekarang seperti itu, jemaat di Gunung Karmel juga seperti itu. Kalau masih ada yang memiliki kurang sabar atau sering marah, katakan dalam diri kita atau hati kita, katakan seperti ini. Ayo ojo marah, sabar, ayo ramah waelah, ayo, gitu Bapak Ibu Saudara. Jangan marah, tetap sabar. Kemudian hubungan kita dengan manusia yang kedua selain kesabaran adalah kemurahan. Kemurahan dalam bahasa Yunani itu adalah Christotes. Ya. Nah ini juga dibagi menjadi dua, kemurahan hati dan kemurahan dalam bertindak. Kemurahan hati itu yang seperti contohnya dicatat di dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15, saya akan bacakan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, ini Bapak Ibu Saudara ya. Jadi hubungannya dengan sesama. Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Wow, berat ya Bapak Ibu Saudara ya. Makanya lebih baik kita mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita, yang melukai kita, yang mencelakai kita, atau yang memfitnah kita. Kita harus memiliki kemurahan hati untuk mengampuni ke mereka. Berbicara tentang kemurahan hati itu berbicara tentang mengampuni. Tidak boleh menyimpan kepahitan, tidak boleh menyimpan dendam, tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain. Itu yang diajarkan Tuhan dalam kehidupan kita. Harusnya yang kita lakukan adalah mengampuni, melepaskan pengampunan buat mereka yang menyakiti Bapak Ibu Saudara dan saya. Kemudian yang kedua selain kemurahan hati adalah kemurahan bertindak. Ya. Inti dari kemurahan bertindak adalah memberi. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara, inti dari kemurahan bertindak adalah memberi. Ya. Yakobus 2 ayat 20 katakan, "Hei manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong?" Kalau orang tidak mau bertindak atau orang tidak mau berbagi kasih, orang tidak mau memberi, itu dikatakan di sini apa tadi? Hei manusia yang bebal. Ya. Jadi orang pelit itu bebal Bapak Ibu Saudara. Ya. Tetapi orang yang memiliki kemurahan memberi, kemurahan dalam bertindak, itu adalah memiliki sebuah hal iman yang baik di dalam Tuhan. Saya catat di sini seperti ini dalam catatan saya. Iman dalam perbuatan bukan berarti keselamatan kita berasal dari perbuatan, melainkan tindakan kita merupakan wujud nyata dari iman kita kepada Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara ya, saya ulangi. Iman dalam perbuatan bukan berarti keselamatan kita berasal dari perbuatan, tetapi atau melainkan tindakan kita merupakan wujud nyata dari iman kita kepada Allah. 1 Yohanes 3 ayat 18 katakan, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Amin. Jelas 1 Yohanes 3 ayat 18 mengajarkan kepada kita untuk melakukan perbuatan yang baik, bertindak yang baik, memberi yang baik. Ini kesaksian Bapak Ibu Saudara. Selama pandemi ini nggak tahu apa yang harus kami lakukan selain pelayanan di hari Minggu, kemudian Rabu, ya, mesbah keluarga, kunjungan dan sebagainya. Saya rasa kami harus melakukan satu tindakan yang lebih berani lagi di dalam menopang pelayanan kami di Mahanaim.
Kemudian saya sepakat dengan Pak Andre, saya katakan, ayo Pak, setiap Rabu kita bikin nasi bungkus. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, bukan untuk dijual ya. Bukan untuk dijual ya. Kami mau sepakat membuat nasi bungkus untuk dibagikan kepada tukang becak, kemudian sapu jalanan, orang-orang yang nyapu di jalanan, kemudian pengemis, kemudian anak-anak jalanan seperti itu, karena banyak di Sidoarjo. Kami sepakat setiap Rabu kami masak berdua, kami bungkus berdua, kami antarin ke tempat teman kami yang nanti tim mereka yang akan berjalan keliling untuk membagikan itu. Sebenarnya bukan hanya kami saja, tetapi ada beberapa hamba Tuhan juga, dan itu digabungkan menjadi satu. Buat kami atau buat orang lain itu mungkin hal yang biasa atau kecil secara nominal. Tapi Bapak Ibu Saudara, lihat ketika mereka menerima itu, mereka itu sangat berterima kasih sekali. Mereka itu sangat bersyukur sekali. Saat itu, hari itu mereka bisa makan. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, buat kita mungkin itu tidak seberapa, tetapi bagi orang yang menerima, orang yang tepat menerimanya, itu sangat bermanfaat sekali. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak untuk kita mempraktekkan kemurahan dalam bertindak ini. Jangan merasa bahwa di tengah pandemi kita mengalami kesulitan, kita sendiri yang sulit. Nah, justru di saat pandemi ini terjadi, itulah yang harus kita lakukan. Berbagi kasih, menunjukkan siapa kita, menunjukkan kualitas iman kita kepada dunia. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga yaitu kebaikan. Setelah kemurahan, kebaikan. Dalam bahasa Yunani, kebaikan itu memiliki arti atau memiliki kata agatosune, yaitu tindakan yang benar dan tindakan yang bijak. Berbicara tentang tindakan yang benar, itu berbicara tindakan kita yang tidak merugikan orang lain, tetapi justru membawa keuntungan atau kebaikan bagi orang lain. Sedangkan tindakan yang bijak itu adalah tindakan yang sepatutnya dilakukan. Tindakan tersebut tidak merugikan, tetapi mendatangkan kebaikan dan berdampak langsung bagi orang tersebut. 1 Petrus pasal 2 ayat 1-3 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus pasal 2 ayat 1-3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Amin. Jelas dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1-3, supaya kita ini menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang bijak, menjadi pribadi. Mari kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1-3. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kebaikan, maka kita harus menerapkan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan menginjak hal yang ketiga, yaitu berbicara hubungan dengan diri sendiri. Nah, berbicara hubungan dengan diri sendiri, yang pertama yaitu kesetiaan. Ya, ini masih mencakup 9 buah roh, Bapak Ibu Saudara. Kesetiaan yang memiliki bahasa Yunani yaitu pistis, yaitu berbicara tentang kesetiaan tentang iman kita. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kesetiaan sampai akhir, 2 Timotius 4 ayat 7 katakan seperti ini: aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Kemudian Ibrani 3 ayat 14 katakan, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja
saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Berbicara tentang pistis itu berbicara tentang kesetiaan kita sampai akhir. Kesetiaan iman kita mulai dari awal kita percaya pada Yesus Kristus sampai kita menutup mata, Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa supaya jemaat yang ada di GKIN Gunung Karmel adalah jemaat-jemaat yang setia sampai garis akhir. Amin. Jemaat-jemaat yang setia di dalam iman sampai nanti menutup mata. Amin. Hal yang kedua tentang kelemah lembutan. Kelemah lembutan memiliki bahasa Yunani yaitu prautes. Berbicara tentang prautes itu berbicara tentang karakter yang dimiliki oleh Yesus Kristus yang memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Bukan berbicara tentang tutur kata yang lembut, Bapak Ibu Saudara. Nanti kalau kelemah lembutan prautes ini dikaitkan dengan tutur kata yang lembut, nanti salah kaprah semuanya. Nanti ibu itu loh ya, tutur katanya ya lembut banget. Oh jangan salah, nantilah. Misalnya ada contoh misalnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ada rumah kebakaran, misalnya ada tempat kebakaran, sedang terjadi kebakaran. Nah ibu ini sedang berjalan kemudian tahu kalau ada kebakaran. Dia mau minta tolong di ceritanya. Ada kebakaran, tolong kebakaran. Lelah keburu habis itu bangunan atau barang yang kebakar itu keburu habis. Baru orang nolong. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi berbicara tentang kelemah lembutan itu seperti yang dicatatkan di dalam Matius 9 ayat 36. Seperti ini saya akan bacakan. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Nah, kemudian Markus 8 ayat 2 katakan, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Ini loh Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kelemah lembutan itu berbicara tentang hati yang tergerak oleh belas kasihan. Oleh karena itu, sebagai umat yang percaya, sebagai umat yang dipersiapkan jadi umat yang layak, harusnya kita memiliki hati yang penuh dengan kelemah lembutan, hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang senantiasa bergerak untuk mengasihi orang lain. Ketika orang mengalami kesulitan dalam pergumulan yang berat, dalam tekanan, kesulitan, ketika orang meneteskan air mata karena duka cita, hati kita ini tergerak untuk menolong dan membantu, tergerak untuk menghibur dan merangkul, seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus kepada umatnya. Hal yang ketiga, ini yang terakhir tentang 9 buah roh, yaitu penguasaan diri, self control. Ini harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara. Berbicara tentang penguasaan diri itu berarti berbicara tentang pikiran, perkataan dan perbuatan. Ya. Matius 15 ayat 18 katakan seperti itu. Tetapi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Kemudian Matius 15 ayat 19 katakan seperti ini. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Oleh karena itu jaga hati Bapak Ibu Saudara masing-masing. Penguasaan diri itu harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Hari Minggu yang lalu di tempat kami Pak Andre katakan hati-hati dengan hatimu. Ya. Ada apa dengan hati Bapak Ibu Saudara saat ini? Saya tidak tahu. Tetapi pagi hari ini saya mau katakan jaga hati. Supaya semua hal yang berkaitan dalam kehidupan kita bisa kita kendalikan. 9 buah roh sudah kita pelajari pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Itu artinya kita sudah selangkah lebih maju, kita sudah selangkah lebih memahami dan mengetahui apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah tahu buah-buah roh itu harus kita tanamkan, harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Ada syarat saat kita harus berbuah. Ada syarat berbuah. Yang pertama yaitu syarat yang paling utama, roh Allah harus ada dalam hidup kita. Yang kedua, hidup kita
harus dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Tidak dipimpin oleh harta, tidak dipimpin oleh kedagingan kita, tidak dipimpin oleh keegoisan kita, tetapi dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita mau menjadi umat yang layak, tetapi hidup kita ini sakarepe dhewe, ya tidak akan jadi, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ini mau menjadi umat yang layak, tetapi hidup kita ini tidak punya kontrol di dalam Kristus, tidak punya pengandaran diri di dalam Tuhan, ya tidak akan bisa jadi menjadi umat yang layak. Ya tidak akan bisa menghasilkan buah seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk menjadi umat yang layak, hendaknya hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus dan rela, ini loh Bapak Ibu Saudara, dan rela meninggalkan hidup lama kita, menjadi manusia yang baru. Roma 8 ayat 14 katakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara, saya percaya apa yang saya sudah sampaikan pagi hari ini, biarlah itu menjadi motivasi kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kita menyiapkan diri kita, menyiapkan generasi kita menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Ayat yang terakhir untuk menutup firman Tuhan pagi hari ini, Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh belajar firman-Mu tentang bagaimana kami harus menerapkan buah roh dalam hidup kami, tentang bagaimana kami harus berbuah di dalam iman kami ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang ada di GKIN Gunung Karmel. Biarlah selama masa pandemi ini kehidupan mereka senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Iman mereka terpelihara, kebaikan Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Mereka kuat, mereka dijaga, mereka diberi kesehatan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati, pikiran, dan hidup kami. Dan kami tutup firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Haleluya. Kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi dasar bagi setiap kita. Melalui pujian ini kita diingatkan terus bahwa yang terutama dalam hidup ini adalah memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mengakhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian ini bersama-sama. Meninggikan
biarlah ini menjadi komitmen kami. Haleluya. Untuk doa berkat saya serahkan kepada hamba-Nya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita terus naikkan segala pujian dan syukur kita oleh karena kasih kemurahan, perlindungan yang daripada Tuhan terus dinyatakannya kepada kita. Hingga hari ini kita bisa bersama-sama menikmati ibadah awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kita boleh mengakhiri ibadah kita hari ini dengan penuh sukacita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya mengundang kita bangkit berdiri dan kita akan tutup ibadah kita hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan. Kami bersyukur oleh sebab pimpinan, penyertaan Tuhan, awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah kami hari ini, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Itu semua oleh karena campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, hingga kami boleh sungguh-sungguh menikmati ibadah kami hari ini. Makasih buat firman-Mu, puji-pujian, dan segala hal yang boleh kami rasakan di sepanjang ibadah kami hari ini. Kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang terus bergumul untuk mengatasi COVID-19. Tuhan memberikan hikmat kepada pimpinan-pimpinan kami untuk mereka bisa terus mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk dapat memutus mata rantai COVID-19 ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, sehingga bangsa kami, bahkan dunia ini, segera keluar dari masalah COVID-19. Tuhan juga memberkati seluruh kegiatan gereja Tuhan di GKN Gunung Karmel ini, baik ibadah sekolah minggu, ibadah remaja pemuda, ibadah keluarga, bahkan ibadah raya, bahkan persekutuan-persekutuan doa. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa atas segala jawaban doa yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita arahkan hati dan pikiran-Mu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Sang Putra, kuat kuasa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silahkan duduk, kita akan ambil saat teduh sejenak. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati kita dimanapun kita berada. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.